Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan pertama dari mata kuliah sistem multimedia, yaitu tentang pengenalan multimedia. Silahkan disimak. Yang pertama kita akan mengingat dulu perkembangan dari multimedia, di mana di awalnya manusia itu membuat lukisan-lukisan di dalam gua untuk saling berkomunikasi ya. Ini seperti zaman purba atau prasejarah. Kemudian lanjut lagi di zaman Mesopotamia itu sudah muncul seperti tablet, disebut tablet tanah liat. Ini adalah media untuk menulis pesan ya, seperti ini. Kemudian berkembang lagi di zaman kuno sudah mulai ditemukan kertas ya, atau papirus. Papirus ini sejenis tanaman air yang dulunya pernah tumbuh subur di tepi dan juga lembah Sungai Nil. Kemudian berkembang lagi di zaman Renaissance, ini sudah ditemukan mesin cetak ya, sudah bisa mencetak dan sudah muncul perpustakaan ya. Kemudian di zaman modern itu mulai muncul alat-alat untuk perekaman gambar dan juga suara. Ada phone autograph seperti ini alat perekam suara. Kemudian ada kamera mulai berevolusi dari yang pertama seperti ini sampai dengan yang seperti ini ya. Kemudian juga mulai muncul perekam video kaset ya, yang diperkenalkan oleh Sony dan juga GVC. Ini tujuannya agar bisa digunakan secara lebih praktis. Ya, zaman dulu untuk perekaman video dan juga perekaman kamera itu terpisah, tidak menjadi satu. Jadi kalau mau merekam video itu sendiri, kalau untuk foto juga sendiri. Kemudian mulai muncul juga media-media elektronik seperti telepon genggam, pager ya, ada radio ya, kemudian televisi. Ini adalah juga merupakan multimedia, media-media ya. Kemudian muncul juga media penyimpanan digital. Zaman dulu ada yang namanya disket, mungkin kalian belum pernah menggunakan disket ya. Kemudian muncul lagi setelah disket ada compact disc ya, ada USB, sampai sekarang kita banyak menggunakan USB, ada memory card. Ini adalah penyimpanan digital. Kemudian yang berikutnya, kemudian muncul media sosial dan juga cloud. Ada banyak sekali media sosial ya, yang pasti biasanya setiap orang punya minimal satu akun di media sosial ya. Itu adalah perkembangan media. Kemudian kenapa sih media itu berevolusi? Yaitu karena alat-alat dari multimedia tadi berubah menjadi digital ya. Dulu penyimpanan misalkan kayak penyimpanan dokumen itu masih berupa kertas, kemudian berubah sudah bisa disimpan ke dalam komputer. Kemudian dari komputer untuk mengcopy kita perlu yang namanya misalkan flash disk ataupun hard disk ataupun namanya disket ya, untuk misalkan kita mau mengcopy dari satu komputer ke komputer lainnya. Tapi kemudian dewasa ini untuk mengcopy kita tidak perlu media-media tersebut misalkan, tapi bisa dikirim melalui internet ya, semua dalam bentuk digital. Kemudian informasi yang dibuat juga kebanyakan berbentuk digital. Kalau zaman dulu orang membuat iklan itu misalkan harus pasang di koran atau mungkin harus pasang di billboard. Itu salah satu jalan untuk menampilkan produk mereka. Tapi kalau untuk sekarang hampir billboard itu banyak sekali, kalau kita lihat di jalanan banyak yang kosong ya. Itu karena orang-orang lebih memilih iklan digital ya, misalkan bisa melalui mobile di handphone ya, atau bisa melalui desktop misalkan seperti di web browser. Kemudian adanya evolusi pada jaringan komunikasi dan data. Dari zaman dulu belum terlalu luas, belum muncul internet, sampai sekarang sudah muncul internet. Dan juga algoritma-algoritma baru yang digunakan untuk kompresi data. Zaman dulu ibu misalnya
waktu ke awal muncul USB, punya USB dengan kapasitas 150 giga atau 250 giga itu 250 mega ya, bukan giga. Itu adalah sesuatu yang membanggakan gitu ya. Kalau sekarang untuk penyimpanan kita sudah punya, misalkan bahkan dengan memory card yang kecil itu bisa menyimpan berbanyak beratus-ratus giga ya. Kemudian adanya algoritma baru tadi dan juga kinerja hardware-nya yang semakin baik ya. Tentunya teknologi mengalami perkembangan dari hari ke hari. Dan juga interaksi dengan multimedia sekarang semakin pintar. Jika dulu misalkan kita tidak bisa berkomunikasi dua arah dengan media kita, misalkan, tapi sekarang memungkinkan untuk dilakukan interaksi dengan multimedia. Ya, ini adalah penyebab-penyebab media berevolusi. Kemudian definisi dari multimedia itu tersendiri adalah dari kata multi dan juga media. Atau multi ini artinya banyak atau bermacam-macam, sedangkan media adalah sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Ya, media bisa membawa sesuatu pesan ataupun berita ataupun yang lainnya. Medium ini disebut juga dengan alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Jadi kata-katanya berasal dari seperti ini. Kemudian definisi menurut para ahli multimedia sendiri adalah, menurut Ross, ini adalah kombinasi dari komputer dan juga video. Menurut McCormick ini kombinasi dari 3 elemen, ada suara, gambar, dan juga teks. Ada yang menurut Turban dan kawan-kawan ini adalah minimal atau kombinasi minimal dari paling sedikit 2 media, input ataupun output. Media ini bisa berupa audio atau suara, animasi, video, teks, grafik, dan juga gambar. Makin banyak ya medianya. Kemudian menurut Robin dan Linda juga sama, alat yang menciptakan presentasi di sini sudah mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan juga video. Kemudian menurut Hofstadter 2001, ini adalah multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan juga menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tools yang memungkinkan memakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Jadi ada beberapa ya yang dipakai di sini di multimedia. Tadi ada audio, ada animasi, video, teks, grafik, dan juga gambar. Jadi kombinasi dari beberapa alat tersebut. Kemudian selain multimedia, kita juga akan mengenal yang namanya sistem multimedia. Di sini di AHD 1991 disebutkan, multimedia system is any system which support more than a single kind of media. Jadi dia mensupport lebih dari satu jenis media. Ya. Sistem disebut sistem multimedia jika memuat atau jika yang pertama independence, ya, yaitu berbeda adalah di sini ada terkaitan antara media tersebut. Jika tingkat ketergantungan atau keterkaitan antar media tersebut rendah, maka disebut independence ya. Kemudian ada computer support integration. Ini sistem harus bisa melakukan pemrosesan yang dikontrol oleh komputer ya. Bisa diprogram oleh sistem programmer ataupun user. Kemudian kombinasi media sistem, jika kedua jenis jenis media yaitu continuous dan discrete dipakai. Contoh media discrete di sini adalah teks, gambar, dengan media continue adalah audio dan juga video. Di sini kita akan melihat komponen-komponen multimedia. Biasanya multimedia itu direkam dan juga diputar, ditampilkan atau diakses oleh perangkat pengolah informasi konten. Pengolah informasinya apa? Yaitu komputer ataupun perangkat elektronik lainnya. Nah, komponen-komponen yang diperlukan agar multimedia bisa berjalan dengan baik adalah yang pertama komputer, kemudian links, yaitu untuk menghubungkan informasi, ada navigation tools, dan juga cara untuk berbagi.
Bagaimana caranya? Apakah melalui internet ataupun yang lainnya. Oke. Setelah komponen multimedia, kita akan bahas yang berikutnya adalah cara mengkomunikasikan informasi. Gimana sih caranya mengkomunikasikan informasi? Yang pertama adalah ada modalitinya. Caranya bagaimana? Apakah melalui penglihatan, ya, misalkan tadi teks, gambar, ataupun video, ataukah melalui pendengaran, misalkan audio, ya, ataukah melalui sentuhan, ini udah berbentuk media fisik, misalkan. Ada juga saluran komunikasinya, apakah melalui percakapan, melalui sound effect, melalui musik, ataupun yang lainnya. Kemudian medionya adalah bisa melalui animasi ataupun suara, gambar ataupun teks. Ya, ini adalah cara mengkomunikasikan informasi. Yang berikutnya, untuk komputer multimedia itu ada beberapa standar, ya, yang ditentukan oleh Software and Information Industry Association atau SIIA. Di tahun 1990 sampai yang terakhir nanti ada tahun 96 itu selalu mengalami kemajuan, ya. Dari mulai di sini RAM-nya sudah mulai berubah, hard disk-nya juga berubah, kemudian VGA-nya juga berubah, CD-ROM drive-nya juga berubah, sound card-nya juga mulai berubah, dan sampai dengan seterusnya, ya. Perlu kalian pelajari dari 1990, 1993, dan yang terakhir ada di 1996. Mungkin yang untuk sekarang sudah lebih maju lagi, terutama komputer multimedia yang digunakan untuk produksi konten multimedia itu pasti lebih tinggi dari yang standar. Tapi ini standar, kalau yang namanya standar berarti ya minimalnya adalah menggunakan ini. Oke. Berikutnya, dampak dari multimedia itu yang pertama adalah mengubah cara memperoleh informasi. Ya, kalau orang dulu mau lihat berita harus beli koran dulu, misalkan. Kalau sekarang untuk melihat berita tinggal buka HP, lalu di situ banyak sekali berita dan kita bisa memilih berita mana yang mau kita baca. Ya. Kemudian internet multimedia di sini juga mulai bersaing dengan televisi dan radio. Contohnya misalkan YouTube, ya. Di YouTube orang sudah bisa menonton apapun dan mereka bisa memilih sendiri, bisa mengskip iklan. Berbeda ketika kita menonton televisi ataupun mendengarkan radio. Kemudian mengubah juga cara belajar, contohnya di sekolah atau seperti kita kuliah, ya. Tadinya misalkan kuliah hanya bisa dilakukan melalui offline di kelas, sekarang sudah bisa belajar online melalui Zoom ataupun yang lainnya. Kemudian mengubah cara belanja. Dulu belanja harus pergi ke pasar, misalkan kalau sekarang kita sudah mengenal e-commerce, ya, home shopping ataupun teleshopping. Kemudian mengubah juga cara berbisnis. Dulu semua penjualan harus offline, tidak atau belum mengenal yang namanya penjualan online. Ya, sekarang sudah semuanya hampir. Dulu ketika pemunculannya orang belum percaya dengan pembelanjaan online, misalkan masih banyak was-was, ya, ini harusnya bayar dulu atau dikirim dulu. Tapi kalau untuk sekarang orang sudah tumbuh kepercayaannya untuk melakukan transaksi secara online. Bahkan bank juga menggunakan cara online banking. Dan juga mengubah tempat kerja. Dengan adanya teleworking, misalkan sekarang udah dikenal yang namanya istilah work from home, ya. Bisa melakukan pekerjaannya dari rumah, ya. Contoh untuk teleworking, kalau telecommuting, di sini ada net meeting atau misalkan kita mengenal juga Zoom meeting ataupun Google meeting, ya. Dan banyak aplikasi yang dipakai. Ini adalah dampak dari multimedia. Berikutnya plus minus multimedia. Yang pertama dari segi keunggulannya, yang pertama menarik perhatian, ya. Kemudian media juga bisa menyampaikan pesan yang diperkuat dengan teks, suara, gambar, video, dan juga animasi. Dan yang ketiga meningkatkan kualitas penyampaian informasi. Dan yang keempat interaktif, karena banyak media yang digunakan. Sedangkan kelemahan dari multimedia,
Desain yang buruk ini bisa menyebabkan kebingungan ataupun kebosanan, malah malas untuk menyimaknya misalkan. Yang kedua, kendala bagi orang dengan kemampuan terbatas atau cacat ataupun disable itu biasanya sulit untuk menerima pesan tersebut, makanya biasanya dibuat yang khusus ya, media khusus untuk mereka. Kemudian 3, tuntutan terhadap spesifikasi komputer yang memadai. Tentu saja ketika multimedia itu berkembang, maka tuntutan atau hardware dari hardware sendiri harus semakin meningkat. Ini adalah plus minus multimedianya. Kemudian manfaat dan pentingnya multimedia. Manfaat yang pertama dari segi pendidikan ya, bisa digunakan untuk tutorial, ensiklopedia pelatihan ataupun yang lainnya. Dari segi informasi bisa digunakan untuk menyampaikan berita, pariwisata, museum ataupun digunakan di galeri seni. Untuk hiburan tentu saja kalian bisa menikmati games, seni, pertunjukan, ataupun musik. Dari segi kedokteran, multimedia bisa menghasilkan berbanyak teknologi, contohnya adalah X-ray scanner. Dari segi periklanan, tentu saja kemudian muncul iklan televisi, iklan bandara, ya dan yang lainnya. Pentingnya multimedia di sini adalah merupakan pemicu atau trigger bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu yang lebih dibanding topik yang sedang dipelajari. Jadi tidak hanya fokus di satu sisi, tapi bisa menampilkan banyak sisi. Kemudian yang kedua, sangat efektif dalam penyampaian informasi. Nah, sifat dari data multimedia sendiri adalah yang pertama digital. Format digital bisa digabungkan dengan multimedia lain supaya menjadi multimedia yang lebih kaya. Dengan digital mudah diedit ya, kemudian mudah juga untuk diperbanyak. Kemudian voluminous, ini adalah ukurannya biasanya sangat besar, memerlukan kompresi atau penyimpanan dan media transmisi yang juga memadai. Ya. Kemudian nanti juga ada interaktif, multimedia bisa menjadi interaktif, contohnya video conference. Ada real time dan synchronization. Ini adalah saat itu juga media yang digunakan bisa saat itu juga atau live misalkan menjadi di sini penting bisa ketika multimedia ditransmisikan melalui media yang berbeda. Nah, yang terakhir ada kemampuan mengingat manusia. Di sini menurut Computer Technology Research, orang mampu mengingat 20% apa yang dilihat. Sedangkan bisa yang didengar itu 30%, yang didengar dan dilihat itu sebanyak 50%, sedangkan yang didengar, dilihat dan dilakukan itu 80%. Itu untuk menyampaikan pesan biasanya akan lebih efektif jika kita menggunakan multimedia karena akan mampu diingat oleh si penerima lebih banyak pesan yang disampaikan melalui multimedia. Oke. Pembahasan untuk pertemuan 1 Ibu cukupkan. Terima kasih sudah menyimak. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.